Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Iyyakallah ya Syekh. Hayakumullah barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga sampai saat ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan sehingga kita masih bisa bersama-sama berkumpul di kesempatan yang berbahagia ini, kesempatan yang berkah ini insyaallah taala. Salawat dan salam juga kita tidak lupa selalu kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya, keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum ahlan wa sahlan bikudumikum fi hadhil munasabatil jamilah. Selamat datang, selamat bergabung juga bersama kami di webinar kali ini. Insyaallah sebagaimana yang antum ketahui pada malam hari ini kita akan sama-sama membahas tentang kiat atau tips-tips lah gimana caranya kita bisa belajar bahasa Arab dengan mudah tentunya dan juga bagaimana bahasa Arab bisa bermanfaat untuk kita untuk urusan dunia maupun akhirat. Sebelumnya perkenalkan saya Gifari Duyufur Rahman atau bisa juga disebut biasa dikenal juga dengan nama Ridho Gifari. Ana aslinya dari Malang, sekarang Ana sedang menempuh pendidikan di International Islamic University Malaysia. Dan juga insya Allah pada malam hari ini, alhamdulillah kita sudah kedatangan, juga sudah hadir di antara kita para asatidzah muda ya sebenarnya, para teman-teman juga bisa dibilang para dai yang memang banyak bergelut di bahasa Arab. Apalagi kebanyakan di antara materi kita pada malam hari ini insya Allah adalah orang-orang yang memang lama tinggal di Saudi, udah beberapa lama tinggal di Saudi dan juga sudah mempraktekkan bahasa Arab dengan ya sudah biasalah buat mereka. Mungkin mereka akan berbagi sedikit pengalaman dan juga berbagi sedikit ilmu yang mereka punya dan mungkin saya yakin beberapa di teman-teman di antara kita semua mungkin sudah belajar bahasa Arab sebelumnya, mungkin sudah mahir sudah menggunakannya sehari-hari atau bahkan saya tahu beberapa ini adalah guru bahasa Arab juga. Tapi paling tidak semoga acara kita pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita di dunia dan akhirat. Anggaplah ini sharing-sharing untuk yang baru belajar ya ahlan wa sahlan. Ayo kita belajar sama-sama. Yang udah lama belajar, yang mau ngajar juga ya selamat datang juga. Ayo kita sama-sama ya murajaah lah. Insya Allah apa yang kita sampaikan, kita kita sharing di malam hari ini bisa bermanfaat lah untuk kita semua di dunia maupun akhirat. Mungkin sebelum kita menyapa para pemateri kita pada malam hari ini, mungkin Ana akan sedikit mengenalkan tentang Manafi Project ya. Sekali lagi Ana Ridho Gifari dari Manafi Project. Sebelumnya ada beberapa poin yang pengen Ana sampaikan untuk berkait dengan acara malam hari ini. Ya sebagaimana kita tadi sudah buka, kita buka 10-15 menit, tadi 10 menit ya sebelum acara mulai sudah kita buka, alhamdulillah, syukurillah. Kemudian yang kedua akan berharap kehadiran para peserta tepat waktu dan bisa mengikuti acara hingga akhir acara nanti. Insya Allah acara mungkin kurang lebih 1 jam dan juga insya Allah tidak akan lama. Kemudian selama acara berlangsung kami harap kepada peserta untuk matikan mic masing-masing, mute demi kelancaran acara juga. Insya Allah kami dari admin, ada teman yang membantu saya di bagian admin di Zoom akan membantu memute teman-teman yang mungkin membuka mic-nya. Bila ada pertanyaan, kami persilahkan untuk menulisnya atau menuliskan pertanyaan tersebut di room chat dengan format kepada siapa para peserta ingin bertanya, nama pematerinya, lalu disusul dengan pertanyaannya. Misalnya di sini Ustadz Fajrul, apakah bahasa Arab itu mudah, dan mungkin beberapa pertanyaan lainnya. Nah, untuk sebagai informasi, kami akan memilih beberapa pertanyaan yang bagus atau yang paling bagus, 2 pertanyaan terbaik lebih tepatnya, akan kita berikan door prize berupa 2 paket Kamus Najwa Suraya, dan itu akan kami umumkan nanti di akhir acara, atau kalau tidak sempat di acara kali ini akan kita umumkan di grup yang sudah bergabung di grup WhatsApp yang sudah kami buat. Adapun teman-teman yang belum bergabung di WhatsApp, nanti akan kami kirim juga linknya di chat room. Silahkan bergabung sehingga administrasi dan juga berbagai macam
informasi akan kita sebarkan di sana untuk sekaligus kita menjaga persaudaraan kita insya Allah nanti ke depannya. Kemudian yang kelima, pertanyaan secara langsung juga akan kami buka, akan tetapi itu akan kita lakukan jika waktunya masih sempat ya, karena memang waktu malam hari ini kita tidak banyak, dan kami akan persilahkan bertanya setelah mendapatkan izin dari host. Jadi di sini ada host dan ada beberapa co-host yang nanti akan memberikan izin kepada orang-orang yang ingin bertanya secara langsung. Silahkan menggunakan fitur raise hand yang nanti kami akan pilih dan juga kami persilahkan untuk bertanya langsung kepada pemateri. Kemudian yang terakhir, bagi yang menginginkan sertifikat dari kami diharapkan untuk memperhatikan acara sampai akhir dan kami akan menyebarkan link absensinya di chatroom dan kami harap teman-teman bisa mengisi link absensi sehingga kami bisa menyediakan sertifikat yang akan kami kirimkan setelah beberapa hari ke depan insyaallah taala. Sekali lagi kami ucapkan kurang lebihnya terima kasih, mohon maaf juga apabila banyak kekurangan di sana sini. Syukran jazakumullah khairan katsiran wa barakallahu fikum. Sebelum kita mulai acaranya, insya Allah kita akan mulai acaranya dalam 2 atau 3 menit lagi. Di sini sudah hadir bersama kita para asatidzah muda kita yang akan menyampaikan materinya atau sharing lah sama kita. Mungkin kita sambut dulu kali ya. Yang pemateri yang pertama insya Allah ada Ustadz Aziz Zikrur Rahman. Halo Ustadz Aziz. Ya, ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Antum posisinya di mana sekarang Ustadz? Mungkin kita pengen tahu sih. Ana posisi saat ini di Amman ya. Di mana itu Ustadz? Di Yordan. Di Yordania. Oke. Gimana informasinya, mungkin sedikit cerita deh. Gimana kok bisa sampai di Yordan nih? Ya, kondisi saat ini Ana sedang transit di negara ini menuju ke Saudi insya Allah dan beberapa hari ke depan. Semoga Allah mudahkan urusan kita. Amin, amin, amin. Soalnya kondisi saat ini Indonesia dinilai COVID-nya belum begitu baik sehingga tidak bisa ke negara Saudi secara langsung. Jadi harus 14 hari di negara lain dulu baru boleh masuk ke Saudi. Kurang lebih begitu. Oke, ya insya Allah semoga Allah lancarkan segala urusan antum Ustadz ya. Amin, amin. Oke, sekali lagi mengucapkan terima kasih sudah bergabung bersama kami di sini. Semoga nanti berkenan untuk bagi-bagi sharing lah sedikit ilmu yang antum punya. Oke, terima kasih Ustadz Aziz. Kemudian ada Ustadz Fathan. Halo Ustadz Fathan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustadz Fathan. Oke, Fahalakum Ustadz. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ini posisinya Ustadz Fathan di mana nih kalau boleh tahu? Sebelumnya Ana perkenalan dikit ya, nama Ana monggo. Allah. Ana di Fakultas Hadis Universitas Islam Madinah. Ya, Ana rakyatnya Ustadz Aziz. Ustadz Aziz kan sebagai gubernur Madinah ya, ketua partai Madinah. Jadi Ana rakyat beliau. Nah ini sebagai rakyat yang baik gitu ya, Ana mengikuti pemimpinnya. Jadi Ana ikut juga ke Yordan. Masya Allah, berarti juga tertahan di Yordan ya sebentar ya. Betul. Sebelum berangkat ke Saudi. Oke, syukran jazakallahu khairan Ustadz. Barakallahu fikum. Semoga nanti bisa membagikan ilmunya kepada kita semua. Ya terima kasih sebelumnya. Syukran jazakumullah khairan. Kemudian ada juga Ustadz Fajrul. Kita sapa dulu nih. Halo Ustadz Fajrul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustadz. Kaifa halukum Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah bi khair Ustadz. Silahkan diperkenalkan diri antum Ustadz. Mungkin sebelum kita mulai acaranya. Seperti yang tertulis di pojok kiri bawah itu ya. Iya. Ini sedang di Gresik ya, sedang ya sedikit persiapan untuk besok masih ada kegiatan. Pada saat ini kita mencoba untuk hal yang baru ya, bertemu dengan teman-teman meskipun belum pernah bertemu sebelumnya, tapi insya Allah adalah pengalaman yang sangat luar biasa. Amin. Syukuran jazakallahu khairan Ustaz. Jadi Ustaz Fajrul ini juga posisinya masih di Indonesia Ustaz ya, di Gresik ya? Masih dalam zona nyaman. Oke, nggak zona nyaman Ustaz. Itu kan cuman ya kata orang aja. Kalau di Indonesia juga banyak zona-zona tidak aman. Bahkan kalau bisa dilihat sekarang kondisinya Indonesia ya sayang ya, nggak bisa disebut zona nyaman atau zona aman tuh dibanding negara mungkin Saudi atau Yordan sampai di ban gitu kan. Ya kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga Indonesia semakin baik lah. Oke. Tanpa basa-basi lagi, insya Allah sebentar saya stop sharing dulu.
Oke, di sini ada asatidzah kita yang akan menyampaikan materinya. Kami harapkan kepada teman-teman semua untuk mendengarkan materinya dengan baik, dengan seksama. Silahkan kalau ada yang mau dicatat, silahkan catat. Insya Allah ada banyak hikmah dan juga faedah yang bisa kita dapatkan pada malam hari ini. Dan juga sekali lagi, kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di room chat. Bisa langsung, walaupun nanti akan kita tanyakan juga dikumpulkan di akhir ya, tapi sekiranya ada pertanyaan langsung disampaikan saja di grup di room chat. Dan saya harap selain pertanyaan ataupun ada kendala teknis yang disampaikan di grup chat, harap teman-teman yang lain tidak tidak istilahnya spam ya, jangan ribut di grup chat supaya chat-chat pertanyaan dan juga hal-hal yang penting tidak sampai tertutup nantinya. Oke, syukran jazakumullah katsira wa barakallahu fikum. Kami persilahkan kepada Ustadz Aziz Zikrur Rahman untuk menyampaikan materinya. Beliau akan sekali lagi kami perkenalkan atau mengingatkan bahwa beliau adalah seorang mahasiswa di UIM di Universitas Islam Madinah. Saat ini tadi beliau masih di Jordan karena tertahan tadi. Beliau adalah ketua PPMI ya kalau disebutnya di sana, PPMI Madinah sebagai ketua, dan juga beliau adalah pemimpin umum di Kamus Najwa Suraya yang akan kita bagikan nanti kamusnya kepada yang memberikan pertanyaan terbaik insyaallah taala di akhir acara. Kami persilahkan kepada Ustadz Aziz Zikrur Rahman. Falyatafadhallahu mashkura wa majura. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sebelumnya ana ucapkan ahlan wa sahlan kepada asatidzah sekalian dan juga teman-teman penuntut ilmu. Insyaallah dalam beberapa menit ke depan kita akan membahas sama-sama tentang alasan kenapa kita harus belajar bahasa Arab ya. Nah, buat di sini judulnya belajar bahasa Arab buat apa sih? Gitu kan. Semoga waktu yang kita habiskan ke depannya akan memberikan manfaat dan barokah. Baik. Dalam pertemuan kali ini, insya Allah kita akan sedikit membahas, tidak panjang-panjang, waktu yang diberikan juga hanya 10-15 menit. Ana akan menjelaskan beberapa alasan kenapa sih kita sebagai seorang muslim harus mempelajari bahasa Arab. Baik. Alasan yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran yang merupakan pedoman hidup seorang muslim. Al-Quran yang merupakan surat dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Al-Quran yang kita baca 17 kali sehari minimalnya dalam salat-salat kita. Al-Quran yang merupakan panduan dan obat untuk umat manusia. Al-Quran ditulis dengan bahasa Arab ya. Maka bagi kita seorang muslim yang wajib memahami agama Islam, yang wajib memahami isi Al-Quran, supaya hidup kita sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, butuh dan perlu untuk mempelajari dan memahami bahasa Arab. Ya. Sebetulnya seandainya hanya dengan satu alasan ini sudah cukuplah sebagai menjadi motivasi kita untuk mempelajari dan mendalami bahasa Arab. Dalam salat-salat kita membaca Al-Quran, melantunkan doa-doa, itu semua dengan bahasa Arab. Dan seandainya kita bisa memahami, memaknai, dan mentadabburi Al-Quran dalam salat-salat kita, insya Allah salat-salat kita akan lebih khusyuk, akan lebih bermakna. Nah, kemudian faktanya dalam Al-Quran kata Arabi itu disebutkan sebanyak 11 kali.
Ya, di berbagai ayat Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an dengan Arabi. Bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan dengan bahasa Arab sebanyak 11 kali. Nah, para ulama rahimahullah menyimpulkan bahwasanya disebutkannya kata Arabi dalam Al-Qur'an sebanyak 11 kali itu menunjukkan keutamaan dan kemuliaan bahasa Arab dibandingkan bahasa-bahasa yang lain. Cukuplah dipilihnya bahasa Arab sebagai bahasa Al-Qur'an itu sebagai bentuk kemuliaan dan keutamaan. Apalagi dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 11 kali. Maka hal ini betul-betul menunjukkan betapa mulianya dan betapa utamanya bahasa Arab dibandingkan bahasa-bahasa yang lain. Kemudian alasan yang kedua, kenapa atau buat apa kita mempelajari bahasa Arab? Yang kedua adalah hadis Nabi. Nabi Muhammad SAW yang merupakan panutan kita, uswah hasanah untuk umatnya, itu diutus dengan bahasa Arab. Maka hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang berfungsi sebagai sumber agama Islam bersama Al-Quran dan juga berfungsi sebagai penjelas makna-makna yang ada pada Al-Quran, itu semua ditulis oleh para ulama dengan bahasa Arab. Buku-buku hadis yang sampai saat ini kepada kita sejak ratusan tahun yang lalu, itu semua ditulis dengan bahasa Arab. Maka sekali lagi, untuk memahami agama Islam secara penuh, kita butuh untuk mempelajari bahasa Arab. Sehingga kita bisa mengikuti tuntunan-tuntunan hidup yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya dan kemudian disampaikan kepada umat. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa atau buat apa kita mempelajari bahasa Arab adalah buku-buku ulama. Buku-buku ulama literasi keislaman dari sejak zaman dahulu sampai zaman ini semua ditulis dengan bahasa Arab. Ulama-ulama dari berbagai dunia juga menulis buku-buku Islam dengan bahasa Arab. Hal ini menunjukkan bagaimana para ulama memberikan perhatian khusus kepada bahasa Arab. Bahkan diriwayatkan dari Imam Malik rahimahullah, beliau berkata, "Man takallama fi masjidina hadza bi ghairi al-arabiyyah ukhrija minhu." Barang siapa yang berbicara di masjid kami, di Masjid Nabawi ya, Imam Malik, dia domisili di Madinah, dengan selain bahasa Arab, maka dia dikeluarkan dari masjid. Maksudnya di sini adalah para ulama rahimahumullah begitu memberikan perhatian khusus kepada bahasa Arab dan praktek bahasa Arab, bahkan sampai sejauh ini. Mereka tidak suka apabila talibul ilmi wabil khusus, para penuntut ilmu itu berbicara dengan bahasa Arab, berbicara dengan selain bahasa Arab, afwan. Supaya apa? Supaya melatih kemampuan bahasa mereka, supaya mereka bisa lebih memahami agama, supaya mereka bisa lebih memahami Al-Quran dan hadis. Dan juga ada beberapa perkataan ulama tentang pentingnya bahasa Arab. Di sini kami nukilkan satu atau dua. Ya. Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Ta'allamul Arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum." Pelajarilah oleh kalian bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab merupakan bagian dari agama kalian. Para ulama menjelaskan juga bahwasanya bahasa Arab tidak bisa dipisahkan dari agama Islam. Begitu juga agama Islam tidak bisa dipisahkan dari bahasa Arab. Kemudian perkataan lain disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah.
Beliau berkata, la sabila li dhabti hadzal din illa bi dhabtil lisanil arabi. Tidak ada jalan, tidak ada cara untuk memahami dan menguasai agama ini kecuali dengan menguasai bahasa Arab. Ya. Bahkan dalam momen lain beliau berkata bahwasanya mempelajari bahasa Arab ini wajib. Kenapa? Agama Islam tidak bisa dipahami kecuali dengan memahami bahasa Arab. Maka ma la yatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Nah, maka dari 3 poin tadi kita ambil kesimpulan seorang muslim tidak bisa memenuhi agama, tidak bisa memahami agama Islam secara kafah, secara penuh kecuali dengan memahami dan mendalami bahasa Arab. Walaupun dengan adanya buku-buku terjemahan saat ini, dan itu sudah banyak dan cukup membantu, namun tidak bisa membantu kita untuk memahami agama Islam sepenuhnya. Kemudian alasan keempat, kenapa atau buat apa kita mempelajari bahasa Arab adalah bahasa dunia. Ya. Kalau 3 poin tadi itu adalah alasan-alasan ukhrawi, ya, alasan-alasan yang sifatnya agama. Nah, ini bisa dikatakan ini adalah alasan duniawi. Bahasa Arab adalah bahasa dunia. Nah, sebanyak 27 negara di Timur Tengah, Asia, dan Afrika bagian utara, mereka menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara mereka. Arab Saudi, Uni Emirat Arab, kemudian ada Irak, kemudian ada Yaman, Oman, dan lain-lain. Mereka menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa resmi mereka. Nah, hal ini menempatkan bahasa Arab menjadi atau di urutan ke-6 dalam bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Nah, maka kita semua sebagai seorang muslim apalagi yang tentunya memiliki mimpi untuk mengunjungi Ka'bah dan mengunjungi kota Nabi akan sangat bagus apabila kita bisa dan memahami bahasa Arab. Sehingga ketika kita berkunjung ke negara Saudi atau negara-negara Arab lainnya, kita tidak bingung dan mampu berkomunikasi dengan baik. Nah, bahkan bahasa Arab dijadikan bahasa resmi oleh PBB. Pada tanggal 18 Desember tahun 1973, PBB menjadikan bahasa Arab menjadi salah satu bahasa resmi bersama dengan 5 bahasa lainnya. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Mandarin atau Tiongkok, kemudian ada bahasa Rusia, Spanyol, dan Perancis. Nah, dan bahkan pada tanggal ini dijadikan Hari Bahasa Arab Sedunia. Nah, maka 4 alasan ini Ana kira sudah cukup untuk menjadikan motivasi bagi kita untuk mempelajari bahasa Arab. Ada begitu banyak alasan-alasan lainnya, namun belum bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Salah satunya adalah bahasa Arab itu melatih akal kita, mempertajam kemampuan berpikir kita. Bahasa Arab merupakan bahasa yang luas, bahasa yang kompleks. Maka apabila kita bisa memahami bahasa Arab, maka itu bisa melatih dan mempertajam otak kita. Kurang lebih ini yang ingin Ana sampaikan. Semoga alasan-alasan yang Ana sampaikan bisa menjadi motivasi antum dalam mempelajari bahasa Arab dan mempelajari ilmu agama. Hadam ini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada Al-Ustaz Aziz. Sebagaimana ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, sebagaimana yang tadi kita dengarkan bersama ya, bahwa ada 4 alasan paling tidak kenapa kita harus semangat dan juga harus alasan besar baik dunia maupun akhirat. Tadi ada 3 alasan dunia dan ada 1 alasan
Ya, 3 alasan akhirat dan 1 alasan yang duniawi. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa kita ambil manfaatnya. Dan sekali lagi kami ucapkan kepada para ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, kami persilahkan untuk yang bertanya kepada Al Ustadz Aziz, karena ini baru 1 pemateri ya. Nanti silahkan ditanyakan lewat chat, bisa sekarang, bisa juga ditunda nanti. Tapi nanti kita akan kasih kesempatan beliau untuk menjawab nanti di akhir sesi tanya. Terima kasih, syukran jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz. Kami ya. Kami persilahkan untuk pemateri kedua, Al Ustadz Fathan Amin Imanullah. Sebagai informasi, beliau juga mahasiswa di UIM atau Universitas Islam Madinah. Beliau juga sempat mengurus PPMI juga di tahun sesi tahun sebelumnya ya Ustaz ya? Nah, betul, sebelum Akh Aziz. Ya, tahun lalu istilah kurang lebih. Kemudian beliau juga sebagai advisor di Namel.ins. Ini mungkin bisa diceritakan juga sedikit nanti Ustadz tentang Namel.ins juga boleh, tapi paling tidak kami persilahkan kepada beliau, kepada Ustadz Fathan Aminullah untuk memaparkan materinya kepada kita semua, dan kami harapkan sekali lagi kepada para peserta untuk mendengarkan dengan baik. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa memberikan manfaat untuk kita. Tafadhal falyatafadhallahu mashkura. Baik, jazakumullah khairan pada panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu al-atammanil akmalani ala khairi khalqillahi ajma'in nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Amma ba'd. Sekali lagi perkenalkan, nama Ana Fathan Amin Inamullah. Ana merupakan mahasiswa di Fakultas Hadis di Universitas Islam Madinah bersama dengan Ustadz Aziz juga. Dan saat ini Ana juga memegang sebuah institut yang cukup mirip ya sebenarnya dengan Menafi Project ini, institut tentang bahasa Arab ya, atau lebih dikenal dengan EdTech kalau sekarang ya, zaman-zamannya EdTech, Educational Technology, di yang bernama Namel Institute. Itu juga bergerak di bidang bahasa Arab dan Al-Quran. Dan ini Ana apresiasi sekali ya, ikhwas kalian yang membuat project seperti ini, sangat bagus sekali ya, sangat sesuai ya dengan zaman sekarang ya, meskipun pandemi seperti ini, namun ini tidak mengubah semangat kita untuk belajar agama, apalagi belajar bahasa Arab gitu ya. Dan ini caranya adalah dengan ya membuat proyek-proyek yang online seperti ini. Jazakumullah khairan kepada semua yang mengusahakan. Ana diamanahkan oleh panitia untuk membahas beberapa poin ya, karena sebenarnya sudah cukup ya tadi yang disampaikan oleh Akh Aziz untuk menjadi motivasi kita semua untuk belajar bahasa Arab ya, sebagai bahasa Al-Quran, bahasa hadis Nabi SAW, dan juga bahasanya para ulama dalam kitab-kitab mereka. Itu sudah cukup menjadi motivasi kita untuk belajar bahasa Arab. Di antara poin yang diamanahkan untuk Ana bahas, yang pertama tips untuk memulai bahasa Arab. Ya, ini sebenarnya juga sama ya, sebenarnya ini nggak perlu tips. Udah tadi yang disampaikan Aziz sudah cukup untuk menjadi motivasi kita untuk memulai ya, bahasa Arab. Namun bagaimana caranya, tipsnya, ya bagaimana cara-cara ya. Dan mungkin ini Ana sedikit berbagi pengalaman aja. Ana alhamdulillah belajar bahasa dari kecil ya, karena dari semenjak kecil sudah dimasukkan ke sekolah Islam gitu ya. Maka ini juga pelajaran yang penting ya bagi para, mungkin di sini ada bapak-bapak yang punya anak gitu ya. Mulai dari kecil bapak-bapak dan ibu-ibu diarahkan anaknya untuk belajar bahasa Arab dari sedini mungkin gitu ya. Jadi ini sangat-sangat bagus sekali, sehingga ya kita dari mulai kecil gitu ya sudah minimal sudah mulai familiar dengan huruf-huruf hijaiyah, kemudian dengan bahasa Arab, dasar-dasar anak antum dan lain sebagainya. Nah, adapun yang sudah lanjut usia juga jangan putus asa ya. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ya, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Kapanpun ya, belajar nggak apa-apa. Ya, bahkan anak pun kemarin ketika mengadakan kelas bahasa Arab ya Dursulullah, itu bukan hanya anak-anak muda aja yang ikut. Ternyata juga ada bahkan dosen di UI ya, di Universitas Indonesia yang ikut belajar bahasa Arab juga. Mungkin umurnya sudah 50 sampai 60 tahun tapi tetap mulai belajar bahasa Arab Dursulullah Arabia. Ini nggak masalah ya. Jadi yang penting sebisa mungkin, secepat mungkin kita mulai untuk belajar bahasa Arab gitu ya. Jangan sampai ditunda, jangan sampai ditunda-tunda. Ya, karena belajar bahasa Arab itu adalah proses yang panjang. Ya, kita nggak bisa instan. Yang namanya bahasa itu adalah skill yang harus diasah
untuk dalam proses yang cukup lama, maka kita nggak boleh nunda-nunda. Jadi ya udah mulai aja belajar bahasa Arab dan nggak usah malu. Ya, meskipun kita sudah lanjut usia dan sebagainya, apalagi masih muda-muda nih, nggak boleh ya. Jangan sampai nih pada malu belajar bahasa Arab. Harus mulai belajar bahasa Arab. Adapun beberapa tips yang mau Ana share kali ini ya. Ya, Ana nggak pakai PowerPoint, ini sampaikan secara lisan aja. Tips yang pertama, kita coba mulai dari memperbanyak mufrodat, memperbanyak vocabulary atau kosakata bahasa Arab ya. Karena dalam bahasa ya, ini yang pengalaman Ana, yang paling penting adalah vocabulary, yang paling penting adalah mufrodat, yang paling penting adalah kosakata. Ya, karena kalau masalah nahu, masalah sorof, ya masalah kaidah-kaidah bahasa Arab, maka itu bisa dipelajari seiring berjalannya pembelajaran kita. Ya. Tapi kalau vocabulary ini adalah dasar banget gitu ya, kosakata dasar banget ya, anak antum dan lain sebagainya itu dasar banget. Jadi tipsnya adalah memperbanyak kosakata, ya, memperbanyak kosakata bahasa Arab. Ya, antum bisa pelajari dari kamus ya, apalagi nih ada kamus Najwa Furoya nih ya dari Aziz, itu sangat bagus sekali ya, antum memperkaya bahasa Arab antum dari situ, dan juga memperbanyak baca-baca buku bahasa Arab, ya itu juga akan memperkaya. Ya apalagi misalnya nih, mungkin ini tips juga, ketika antum baca Al-Quran misalnya, setiap hari baca Al-Quran, coba sedikit antum baca terjemahannya juga, ya baca terjemahan. Ada juga tuh mushaf yang terjemahannya per kata tuh, kalau nggak salah ada ya, Ana di rumah punya juga, jadi itu cukup membantu juga gitu untuk belajar bahasa Arab. Seenggaknya kata-kata yang ada dalam Al-Quran ya, bahasa Arab yang ada dalam Al-Quran itu kan yang sering kita baca setiap hari, seenggaknya kita tahu tuh, Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah itu apa sih alhamdulillah gitu? Oh, alhamdulillah artinya adalah pujian. Lillahi milik Allah, Rabbil alamin, Rabb adalah Rabb gitu ya, atau pemilik atau pengatur. Al-alamin apa sih alamin? Oh, ternyata alam semesta. Ini seenggaknya kata-kata yang sering kita dengar dan kita bacakan setiap harinya, seenggaknya itu yang kita coba pelajari kosakatanya. Kemudian tips yang kedua mungkin konsisten. Ya, belajar bahasa Arab itu tadi Ana bilang proses yang panjang, nggak bisa bentar, nggak bisa satu kali duduk gitu ya, nggak bisa satu kali majelis belajar, satu kali daurah dursul lughah habis itu udah nggak belajar lagi. Ya, itu salah ya. Tapi belajar bahasa Arab itu panjang prosesnya, nggak bisa berhenti. Bahkan sampai kita wafat pun sekalipun gitu ya, itu kita masih harus tetap belajar gitu ya. Bahkan kita pun ya mahasiswa di Arab Saudi gitu ya, seperti Aziz dan Ana dan sebagainya, itu pun kita tetap masih belajar bahasa Arab. Terkadang ketika kita membaca kitab-kitab para ulama, masih ada kata-kata asing yang belum pernah kita dengar. Ya, maklum aja namanya juga orang Indonesia gitu ya, bukan orang Arab, pasti tetap aja ada kosakata yang nggak kita ketahui. Ya, jadi namanya belajar bahasa Arab itu harus konsisten ya, harus sabar. Ya, belajar bahasa Arab harus sabar, nggak bisa instan. Jadi kita harus konsisten juga. Dan juga tips yang selanjutnya adalah praktek. Ya, ini kelemahannya orang Indonesia yang Anda perhatikan gitu ya di Madinah gitu ya. Mereka tuh banyak malu untuk praktek. Itu yang kurangnya. Ya, beda dengan misalnya orang-orang Malaysia, orang-orang Thailand, orang-orang Singapura. Mereka mungkin kalau Anda lihat gitu ya, bahasa Arabnya nggak sejago kita, nahu sorofnya mungkin nggak sejago kita. Cuma mereka apa? Mereka berani buat ngomong bahasa Arab. Udah ngomong aja sama orang siapa ya, belajar gitu ya. Mereka nggak malu untuk praktek. Ya sehingga apa? Mereka jadi berkembang bahasanya, masya Allah. Bahkan di kita kan ada sebagian sebagian mahasiswa yang datang ke Madinah itu nggak bisa bahasa Arab sama sekali. Ya bayangin nggak bisa bahasa Arab sama sekali. Dari Korea misal datang, ya gitu ya, atau dari mana lah, dari Jepang atau dari Cina misalnya datang, nggak bisa bahasa Arab sama sekali. Akhirnya masuk ke ma'had, masuk ke kelas persiapan bahasa. Itu maksimal 2 tahun ya kalau nggak salah. Nah itu Masya Allah ya, sebagian teman-teman yang tadinya nggak bisa bahasa Arab sama sekali, selama 2 tahun belajar, karena mereka memang betul-betul semangat belajar bahasa Arabnya, dan mereka prakteknya juga setiap hari, ya mau nggak mau, namanya juga tinggal di Arab gitu ya, nggak bisa nggak ngomong bahasa Arab, udah pokoknya praktek aja. Dan Masya Allah ternyata Anda lihat sebagian dari mereka ketika masuk ke kuliah, masuk ke S1, sebagian bahasa Arabnya justru lebih bagus dibandingkan kita. Ya, yang langsung masuk kuliah, langsung masuk ke S1. Ya, ini karena apa? Kemauan mereka buat belajar tuh besar. Ya, ibaratnya ini udah hidup dan mati gitu ya. Mereka kalau nggak ngomong bahasa Arab ya udah nggak bisa hidup ya gitu. Jadi antum bayangkan antum seperti mereka. Antum bayangkan semua orang tuh nggak ada yang bisa bahasa Indonesia. Antum bayangin kayak gitu deh. Bayangin semua orang tuh ngomong bahasa Arab gitu ya. Udah, antum praktekin aja ya, kayak gitu. Nah juga ya ini lanjutannya ya, tips yang selanjutnya, cari temen yang bisa membantu antum belajar bahasa. Karena kalau sendiri ya namanya sendiri, kadang-kadang males ya udah nggak ada yang ngingetin. Tapi kalau ada temen enak. Ya antum bisa cari majelis bareng-bareng, antum bisa praktek bareng-bareng, belajar bahasa bareng-bareng, baca kitab bareng-bareng dan sebagainya, itu sangat bagus sekali.
Yang terakhir tipsnya, cari project-project atau platform-platform untuk belajar bahasa Arab. Ya ini seperti Manafik Project ini, masya Allah ya. Antum ikuti terus nih program-program yang ada dan juga yang punya yang Ana bina juga yang nama institut dan masih banyak ya sebenarnya project-project yang lainnya. Antum ikuti yang seperti itu dan alhamdulillah sekarang banyak sekali ya orang-orang yang membuka kelas-kelas bahasa Arab bahkan yang gratis sekalipun itu sangat banyak sekali. Jangan disia-siakan gitu ya. Itu nggak apa-apa. Bahkan bayar sekalipun nggak apa-apa. Ya namanya juga belajar menuntut ilmu perlu modal ya. Sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan kan diantaranya wabul qotun wasohbatu ustazin ya. Dan ada bekal, ada duit, ya, harus keluar duit. Nah, nggak apa-apa, udah itu namanya investasi akhirat gitu ya. Kalau investasi dunia kan udah sering ya. Ini investasi akhirat nih, 100.000, 200.000 udah nggak apa-apa keluarin aja. Toh antum beli HP 5 juta, 10 juta aja biasa aja ya, nggak merasa rugi. Apalagi buat belajar bahasa Arab, keluarin aja. Mau 100.000, 200.000, apalagi murah gitu ya, apalagi gratis, jangan sampai disia-siakan. Nah itu kira-kira sedikit tips untuk belajar bahasa Arab. Nah, adapun poin yang selanjutnya yang juga diamanahkan untuk berbicara tentang realita bahasa Arab Amiyah. Nah ini juga sebuah fenomena ya. Jadi memang realitanya adalah terkadang di beberapa negara Arab ya, itu kalau kita ke seharian ya misalnya di pasar, pokoknya kehidupan seharian itu mereka banyak menggunakan bahasa Arab Amiyah. Jadi bukan bahasa Arab Fusha. Kalau bahasa Arab Fusha itu bahasa Arab baku ya, bahasa Arab resmi. Tapi kalau bahasa Arab Amiyah itu lebih ke bahasa pasarnya. Ya sama lah kalau kita di Indonesia kan kita juga seharian nggak pakai bahasa baku kan. Kamu mau pergi ke mana? Nggak kayak gitu kan. Kita juga ngomong pakai bahasa santai kan. Pergi kemana lo gitu ya. Nggak baku banget. Nah di Arab juga kayak gitu. Jadi mereka ada namanya Amiyah. Tapi sebenarnya bahasa Amiyah pun ya meskipun banyak perbedanya, cuman seenggaknya ada persamaannya juga. Nggak jauh-jauh lah dari bahasa Arab Fusha. Maksudnya masih ada padanan-padanan kata yang mirip-mirip gitu ya dengan bahasa Arab Fusha. Jadi ya mau nggak mau antum belajar bahasa Fusha dulu. Ya, belajar bahasa Fusha dulu nanti baru antum belajar Amiyah. Lagi pula namanya belajar bahasa Arab itu banyak tujuannya. Jadi tergantung dari tujuan antum belajar bahasa Arab. Jadi nggak mesti antum bisa bahasa Amiyah. Ya kenapa ya? Mungkin antum ya memang nggak belajar di Saudi misalnya atau bukan seorang yang mau ke luar negeri yang berbahasa Arab misalnya, berarti nggak perlu belajar Amiyah. Yang paling penting antum belajar Fusha aja. Nah, jadi ini Ana juga mau sharing sedikit ya. Jadi belajar bahasa Arab itu banyak tujuannya. Maka proses pembelajaran bahasa Arab antum hendaknya disesuaikan dengan tujuan antum belajar bahasa Arab. Ya, di antaranya misalnya ada belajar bahasa Arab yang tujuannya adalah untuk baca kitab. Ya, baca kitab. Maka yang diperlukan apa? Vocabulary, mufradat. Kosakata antum berbanyak, antum berkaya untuk bisa belajar untuk bisa baca kitab. Yang kedua apa? Nahwu sorof. Nah, ini penting nahwu sorof untuk baca kitab karena memang ya namanya kitab selalu dituliskan dengan bahasa fusha, bahasa baku dan dengan kaidah-kaidah bahasa Arab yang baku. Jadi antum belajar nahwu sorof ya. Nah, tapi kalau misalnya antum pekerja misalnya mau kerja di Saudi misalnya PMI ya atau PKI gitu ya mau kerja di negara-negara Arab, maka ya mungkin antum tidak perlu belajar nahwu sorof, kemudian tidak perlu belajar kosakata yang terlalu banyak sekali. Ya udah antum belajar aja amiyah, bahasa-bahasa keseharian. Ya, tapi jadi ini disesuaikan ya, antum belajar bahasa Arab ini buat apa? Nah, Ana sarankan kalau misalnya memang tujuan kita kan kebanyakan di sini ya insya Allah adalah untuk memahami agama, untuk mempermudah memahami agama, untuk baca kitab. Ya maka ya itu yang Ana sarankan, antum memperbanyak kosakata-kosakata bahasa Arab ya. Kemudian juga banyak praktek ya, baca kitab tuh yang penting praktek sih. Ya kalau misalnya kita banyak kaidah tapi nggak pernah praktek juga nggak bakalan bisa. Jadi itu jangan merasa takut untuk memulai praktek. Nggak apa-apa antum misalnya baru belajar asad, karena baru belajar nahwu bentar doang nih, baru 1 kitab 2 kitab aja nih. Udah nggak apa-apa, mulai aja coba baca kitab. Ya mulai dari kitab-kitab yang muasirin, kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama-ulama kontemporer. Misalnya kitab-kitabnya Syekh Utsaimin misalnya, atau misalnya antum mulai dari kitabnya Tafsir As-Sa'di. Ini rekomendasikan ya bagi yang udah belajar bahasa Arab udah lumayan gitu ya. Nah, sorofnya juga udah lumayan. Coba antum mulai praktek belajar bahasa Arab, baca kitab bahasa Arab mulai dari kitab Tafsir As-Sa'di. Ini bagus banget nih. Anda juga punya majelis ya sama teman-teman dekat Ana baca kitab Tafsir As-Sa'di karena itu bahasanya mudah. Kosakatanya pun masih dasar gitu ya, nggak sangat tinggi sekali. Jadi itu sangat bagus sekali. Jadi mulai aja udah baca kitab. Dan juga bagi teman-teman yang memang mau mendalami ilmu agama, udah antum coba mulai terbiasa mendengarkan masyayikh.
coba terbiasa mendengarkan kajian-kajian masyayikh dengan bahasa Arab. Coba antum buka di YouTube gitu ya, misalnya kajiannya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, kajiannya Syekh Sulaiman Ruhaili, atau kajian-kajian syekh-syekh yang menggunakan bahasa Arab lah pokoknya, udah nggak masalah, antum coba aja. Ya, meskipun di awal antum mungkin nggak bakal paham. Ya, ana pun ya, ini ana pengalaman pribadi ana ya, waktu ana masuk Madinah, ana dengar majelisnya Syekh Abdul Muhsin Abbad itu nggak ada yang ngerti sama sekali. Mungkin Akh Aziz juga punya pengalaman yang sama, karena Syekh Abdul Muhsin Abbad ini kan sudah agak tua gitu ya, suaranya juga agak kurang jelas, terkadang ada banyaknya. Itu ana sama sekali, maksudnya mungkin 30% aja yang ana pahami. Tapi masya Allah, selama seiring berjalan, ana tapi tetap, karena ini dari senior tuh selalu nasihatin, udah antum meskipun nggak ngerti, seenggaknya antum ngambil berkah aja, udah duduk aja di majelis para ilmu, para ahli ilmu, udah antum duduk deh di majelisnya Syekh Abdul Muhsin Abbad. Akhirnya anak kayak gitu, berbulan-bulan anak nggak paham, tapi alhamdulillah masya Allah, seiring berjalannya waktu akhirnya paham juga. Bahkan alhamdulillah sekarang gitu ya, itu setiap katanya anak paham, alhamdulillah ya, setiap katanya anak paham ini maksudnya apa gitu. Saking seringnya dengar gitu ya, sama lah kita udah ibaratnya kayak berteman dengan seseorang gitu ya, udah sering dengar dia mau ngomong yang nggak jelas, kayak mau ngomong cepet, kayak udah paham kita maksudnya apa, kayak gitu kira-kira. Nah jadi antum biasakan aja dengar majelis-majelis para masyayikh ya yang berbahasa Arab, itu insya Allah bisa mempermudah antum untuk belajar bahasa Arab. Jadi intinya adalah praktek dan praktek. Karena bikin analogi kayak gini, anak bayi belajar bahasa, mereka belajar nahu nggak, belajar sorof nggak, anak kecil Arab deh misalnya gitu, mereka nggak belajar tuh nahu sorof dan sebagainya ya. Mungkin nanti pas udah gede belajar ya, tapi pas lagi kecil nggak. Kita deh bahasa Indonesia pas kita kecil gitu belajar nggak subjek apa gitu ya, tapi kita bisa bahasa Indonesia. Kenapa? Karena kita sering dengar dari orang tua kita yang ngajarin bahasa Indonesia, dibantu gitu ya, dibantu untuk belajar bahasa, dan kita sering dengar, kita coba-coba untuk ngomong gitu ya, kayak gitu. Nah kita juga kalau udah gede sama ya, cara belajar kita kalau mau ya kayak anak kecil aja bisa, apalagi kita udah gede ya harusnya lebih jago lagi gitu ya. Antum coba sering-sering dengerin orang Arab ngomong, baca-baca kitab bahasa Arab, dengan seperti itu insya Allah akan tumbuh bahasa Arab antum dengan baik ya. Mungkin itu aja sedikit tips dari ana. Mungkin banyak kurangnya maka ana mohon maaf. Jika ada kebenaran maka dari Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Ana kembalikan ke moderatornya. Syukran jazakumullah khairan katsiran wa barakallahu fikum Ustaz Fathan. Tadi kita sudah dengar semua ya, maksudnya gimana tips-tips sama beliau, kita kasih tips-tips yang sangat berharga sebenarnya, dan juga sudah dikasih tahu bahwa ya gimana caranya kita harus, tadi kita pertama dengerin motivasi dulu, kenapa sih kita harus belajar bahasa Arab, terus kemudian yang kedua kita masuk nih ke tips-tips tadi yang disampaikan oleh Ustadz Fathan. Ada beberapa tadi termasuk kita belajar berdasarkan tujuan, terus kemudian memperbanyak mufrodat, jangan sungkan ngomong, dan lain-lain. Tentunya kita punya, maksudnya kita cari komunitas-komunitas yang belajar bahasa Arab, termasuk Manafi Project, tapi ya kita yang seperti ini terbatas, yang kami ini sebenarnya terbatas, jadi makanya kami bikin kolaborasi seperti ini supaya bisa menampung lah. Ini bayangkan ada 65 orang, kalau seandainya 50% aja yang daftar, Manafi nggak kuat untuk menampung, karena kita memang sebenarnya masih platform kecil yang memang kelasnya memang belum banyak dan masih terbatas gitu. Nanti silahkan daftar ke tempatnya Ustadz Fathan Amin, nanti bisa kita koordinasikan di grup, kita ngobrol-ngobrol bareng juga boleh. Komunitas kita di grup juga kita sediakan untuk teman-teman yang ingin belajar bahasa Arab, mungkin nanti ada yang mau baca kitab, mungkin ada asatidzah yang mau baca kitab bahasa Arab juga, kami akan sebarkan linknya di grup, jadi kami harapkan kepada teman-teman semua yang sudah bergabung di grup, kalau bisa sih jangan keluar dulu sampai kapanpun ya, karena nanti kita akan berusaha menebar manfaat di sana. Oke, syukran jazakallahu khairan katsiran wa barakallahu fikum Ustaz Fathan Amin. Juga tadi yang terakhir tentang, karena memang sebenarnya kenapa kita ngangkat materi teori pembahasan itu yang tentang amiyah, ya karena memang alasan ya, mungkin ada beberapa orang beralasan tidak mau belajar bahasa Arab karena dengar-dengar, atau mungkin umroh sekali 2 kali terus kemudian kayaknya saya belajar bahasa Arab nggak berguna deh kalau di sini. Padahal sebenarnya nggak begitu gitu. Padahal sebenarnya pada dasarnya kita tetap harus belajar bahasa Arab Fusha, baru nanti mungkin namanya kalau bahasa Arab Amiyah, ya nanti kita adaptasi, dan insya Allah kalau kita sudah punya basic yang bagus, insya Allah bahasa Arab Amiyah bukanlah sebuah masalah. Oke, syukran jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Fathan Amin. Nanti kita akan bertemu lagi beliau di sesi tanya jawab insya Allah. Syukran jazakumullah khairan katsiran Ustaz.
Kemudian kami pindahkan lagi, kami kasih kesempatan kepada pemateri kita yang terakhir pada malam hari ini, insya Allah, Al-Ustadz Fajrul Islam, hafizahullah ta'ala. Beliau adalah salah satu pengajar di Pondok Pesantren Al-Furqon, Gresik, ya, yang teman-teman insya Allah banyak yang tahu, terutama yang sudah belajar bahasa Arab, ya, ada salah satu kitab dari salah satu ustadz yang mengajar di sana, yang sangat-sangat terkenal dan sangat kita banyak dipakai di berbagai tempat, di berbagai pondok, karena memang Masya Allah kitabnya sangat bermanfaat. Beliau adalah salah satu pengajar di pondok tersebut dan juga beliau memiliki sebuah platform Arabiyatuna yang membahas tentang sastra Arab dan juga tentang belajar bahasa Arab. Teman-teman bisa mengikutinya nanti di Instagram. Tapi untuk pada malam hari ini kami persilahkan kepada Ustadz Fajrul Islam, hafizahullah ta'ala, al-waktu iya. Falifatullah mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Muhammad, jazakumullah khairan. Yang saya hormati para asatidzah dan juga moderator dan juga para rekan-rekan yang sangat saya hormati. Di sini judul yang diamanahkan kepada panitia adalah tips mudah bahasa Arab, ya. Mungkin agak mirip-mirip dengan penjelasan Ustaz Fatan yang sebelumnya, ya. Benar ya? Baik. Di sini tips mudah bahasa Arab, kita perbaiki dulu mindsetnya. Mindsetnya, Anda ingin menanyakan sesuatu di sini. Apakah bahasa Arab ini mudah ataukah susah? Mungkin bisa bantu dijawab. Silahkan Kira-kira bisa lewat chat untuk menjawab pertanyaan beliau. Kira-kira gimana? Gampang Gantung, atau susah? Gimana Pak Yuda ya, Bapak Yuda? Gimana Pak Yuda? Saya belajarnya di umur-umur segini. Jadi gimana Pak? Susah apa mudah? Apa Ya, sebetulnya mudah ketika zaman dulu SMA, ya, tapi begitu sudah 40-an tahun ini mengulang lagi, ya begitulah. Ya, ada yang musah ya, mudah-mudah susah. Mudah insya Allah, susah-susah mudah. Ini gimana nih Ustadz? Apa tahu Ustadz? Pertanyaan ini, Anda mau ganti soalnya. Okay. Kira-kira bahasa Inggris itu mudah apa susah kira-kira? Oh, mudah. Sering dengar kalau itu, Tat. Sering dipakai untuk kerja juga masalahnya. Oh. Bahasa Inggris itu gampang. Kenapa? Anak kecil di Amerika sudah bisa bahasa Inggris. Kira-kira gimana? Pertanyaan kedua, bahasa Indonesia mudah apa susah? Kira-kira. Sekarang susah sekarang. Kenapa Pak susah Pak? Bahasa Indonesia. Itu pelajaran anak-anak itu susah sekarang. Ya, pelajaran bahasa Indonesia. Bicara bahasa Indonesia, kira-kira gampang apa susah? Kalau bicara gimana Pak? Insya Allah. Bicara mudah. Bicara bahasa Indonesia itu susah. Kenapa? Buktinya di Amerika anak kecil, orang dewasa belum bisa. Benar. Baik, kesimpulannya apa? Bahasa ini, apapun itu bahasanya. Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Cina sekalipun, bahasa Jawa sekalipun, ya. Itu bukan masalah gampang atau susahnya, tapi masalah biasa atau tidak biasa. Saya kasih contoh, apakah untuk menjadi orang yang pandai bahasa Arab itu harus lahir di Arab? Mungkin di sini ada yang kenal Sibawai. Siapa Sibawai itu? Salah seorang ulama Nahu. Beliau bukan berasal dari suku Arab, tapi datang ke Arab untuk mengajarkan orang Arab bahasa Arab. Keren nggak kira-kira? Luar biasa. Orang Jawa, misalnya orang Sumatera datang ke Jawa, mengajarkan orang Jawa bahasa Jawa. Itu sangat keren sekali. Adalah Sibawai. Kuncinya apa? Seperti yang sudah disebutkan Pak dari sebelumnya tadi, harus konsisten dan sebagainya. Yang sudah dibahas juga tadi adalah bahasa Arab adalah skill. Jadi bukan ilmu kebatinan. Ilmu kebatinan itu ya semacam apa namanya? Mungkin angan-angan kosong gitu ya. Tapi kalau bahasa Arab adalah ilmu skill yang harus dipraktekkan. Artinya dia berkembang setelah latihan dalam waktu yang mungkin tidak sebentar. Bayangkan kalau misalnya dalam sehari saja, sehari kita meluangkan waktu setengah jam dalam sehari. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai 100 hari. Kemungkinan besar kemampuan kita meningkat, mungkin belum banyak, tapi minimal ada hasil yang dihasilkan. 100 hari, 200 hari, 300 hari, setahun, 2 tahun, misalnya 5 tahun. Sudah seberapa mahir kita semua. Nah, jadi juga yang sudah disinggung adalah
mungkin agak mirip-mirip ya dengan penjabaran sebelumnya karena memang judulnya mirip-mirip juga tips mudah bahasa Arab ya. Jadi belajar bahasa Arab yang versi saya pribadi ya, mungkin lebih tepat versi saya pribadi adalah banyak mendengarkan. Bukan awalnya menghafal bukan menghafal, maksudnya adalah berbicara atau pada bukan. Tapi ibarat bayi yang baru lahir, masih ingat ya ketika kita waktu kecil dulu gantengnya anaknya gitu ya, atau misalnya dipuji-puji anakku pintar gitu ya, nggak disuruh, kamu anak kecil belajar kaidah dulu, langsung cepet ngomong, kan tidak. Tapi harus dengan santai, belajar kalem, kemudian dibiasakan. Jadi siapa yang terbiasa atas sesuatu maka dia akan jadi ahli. Kemudian yang selanjutnya adalah di sini Ana ingin menjabarkan beberapa tips lagi, sekali lagi tips dan tidak masalah ya. Tapi ini mungkin lebih mengarah kepada mereka-mereka yang tidak tinggal di Saudi. Karena tidak semua orang mungkin berkesempatan untuk pergi ke sana, tapi tidak masalah, tidak ada rotan akar pun jadi. Tidak ada Saudi, Indonesia pun tidak masalah. Baik. Seperti yang sudah disinggung juga tadi sebenarnya adalah banyak-banyak mendengarkan. Jadi mungkin karena sama saja dirinya mirip-mirip gitu ya, mendengarkan. Tapi Ana ingin lebih memperinci di sini, mendengarkan apa? Yang paling mudah adalah mendengarkan masyayikh. Sebenarnya bahasa masyayikh itu ya sebenarnya cuma itu saja. Tapi dia diputer terus, dibolak-balik lagi, diputar lagi, dibolak-balik lagi. Ya mirip-mirip lah seperti itu. Bagaimana? Saya nggak hafal, saya nggak memahami, tidak masalah. Tetap bahagialah, kan misalnya kalau nggak paham, nggak masalah. Belajar itu harus bahagia. Jadi jangan sedih, jangan gundah gulana, tidak masalah kalau misalnya tidak paham. Terus solusinya gimana kalau nggak paham? Tetap ada solusinya. Ulang lagi 1, 2, 3, 4, 5 kali, 10 kali, 100 kali pun tidak masalah. Kenapa? Kalau misalnya sudah didengarkan 100 kali, misalnya akan hafal misalnya. Dia tuh hafal teks yang diucapkan oleh masyayikh. Manfaatnya apa? Kita tidak perlu repot-repot untuk menghafal kosakata satuan. Kitabun buku, bilautun lantai, jidarun tembok misalnya. Kita tidak perlu itu. Kenapa? Karena sudah satu paket dengan teks ceramah yang kita hafal dari masyayikh tadi. Sudah mendengarkan. Baik, kalau dirasa mendengarkan sudah cukup, sudah paham, ingin naik level yang berikutnya, mungkin bisa mendengarkan video-video pendek misalnya. Video-video pendek ini bisa, cobalah dicari di Google, itu ada misalnya kartun Arabi. Nah nanti insya Allah akan muncul ada teks bahasa Indonesia di situ, tidak masalah ya. Tapi coba cari kartunya kira-kira ya syar'i lah ya. Kemudian yang selanjutnya mungkin kalau sudah merasa cukup ya, sudah merasa lumayan sudah cukup memahami 80%, ingin naik lagi, mungkin bisa lihat seperti pengetahuan umum. Di YouTube itu ada yang namanya Madza Law. Itu membahas tentang pengetahuan umum, kemudian juga tentang bagaimana kalau misalnya bumi ini memiliki 2 matahari, itu dibahas dalam channel ini, tapi dalam bahasa Arab. Itu mungkin naik lagi. Atau kalau misalnya ingin naik lagi, bisa mendengarkan ramalan cuaca pakai bahasa Arab. Biasanya di berita itu kan di bawah sini ya, itu kan ada teks berjalan. Kalau sudah sampai bisa baca itu berarti sudah pro, itu bukan map lagi ceritanya. Nah kemudian banyak sekali juga, misalnya yang dulu Anda sering dengarkan adalah mereview HP pakai bahasa Arab, karena sering dengarkan dulu. Bahasa punya fingerprint itu apa? Tapi itu ya nggak terlalu penting sih, cuma ya sekedar selingan-selingan saja nggak masalah ya. Nah, kemudian ada review mobil seperti Saudi Auto. Saudi Auto mungkin yang di Saudi tahu ya. Saudi Auto itu membahas tentang review mobil. Apa bahasa Arabnya kompresor dan lain-lain itu dibahas. Dan itu adalah mendengarkan. Kemudian tips yang selanjutnya adalah yang mungkin masih mirip dengan yang sebelumnya adalah menghafal. Baik, apa yang dihafal kira-kira? Anda menyarankan untuk menghafal semacam hadis misalnya. Hadis yang contoh seperti kitab ini misalnya, contoh ya. Ini hanya contoh saja, misalnya hadis populer untuk hafalan ya. Ini enggak jualan juga enggak endorse ya. Cuma contoh saja ya. Sampai terakhir. An. Oh, an itu ternyata maknanya dari Abu Hurairah ya.
Qala itu berkata. Nah, kalau misalnya kita hafal dari awal sampai akhir, itu satu paket. Artinya apa? Lupa satu kosakata, murojaah semua, ingat semua, beres urusan. Nah, tinggal dengan banyak mendengarkan tadi, kita mengolah bahan yang sudah kita dapatkan untuk kemudian kita tuangkan dalam bentuk kalam, dalam bentuk ucapan. Dan kemudian juga seperti yang sudah disinggung sebelumnya juga tadi, menghafal mufrad-mufrad tidak masalah juga ya, itu bagus, dan memperbanyak kosakata. Kemudian juga Al-Quran juga usahakan tadi seperti pembahasan sebelumnya juga minimal kalau kita mendengarkan tilawah imam ketika kita sedang sholat berjamaah misalnya, atau misalnya kita sedang sholat tarawih, imam sedang membaca apa. Nah, dengan bahasa Arab yang kita miliki minimal, meskipun kita belum baca tafsirnya, kita tahu kata per kata dari lafal yang dibacakan imam itu apa. Kita bisa mengetahui minimal itu. Kemudian atau misalnya teks pidato misalnya. Teks pidato itu banyak sekali dalam karya-karya sastra. Makanya itu beberapa anak kutip kemudian anak jadikan di Arabiyatuna ya. Sementara ini Arabiyatuna memang masih hanya berupa semacam motivasi lah, motivasi, belum berupa belajar bahasa Arab seperti ini karena memang kesibukan anak di offline ya, di dunia nyata, istilahnya di dunia nyata gitu ya. Ya sebenarnya ini juga nyata, cuma ini kan di jaringan gitu. Nah, karena kegiatan yang padat dan juga sulit mencari waktu kosong karena juga hari Ahad tidak libur juga hari Jumat gitu ya. Jadi mungkin saat ini masih berupa karya kutipan-kutipan yang anak tuangkan dalam bentuk Instagram. Kemudian yang selanjutnya bisa berupa wasiat-wasiat orang terdahulu, kita hafalkan. Nah ini fungsinya untuk apa? Fungsinya minimal dua macam. Yang pertama adalah menjaga mufradat yang sudah kita hafal. Kalau kita lupa, kita merujuk lagi. Yang kedua, bonusnya adalah kita mendapatkan uslub yang bisa kita gunakan. Isinya adalah ATM, amati, tiru, modifikasi. Oh berarti KW ya enggak ya, bukan KW. Namanya juga orang ngomong itu dari turun temurun ya gitu-gitu aja, ya sama-sama aja. Tapi kemudian bagi yang tidak di Saudi misalnya, kalau memungkinkan untuk cari lingkungan yang mendukung seperti pondok pesantren, kampus, atau misalnya lembaga-lembaga yang lain, maka tidak masalah, maka itu baik ya. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan, ya cobalah misalnya ajak teman yang bisa komitmen untuk mempraktekkan ini. Baik, tadi masalah yang mendengarkan tadi ada satu poin yang terlewat. Anda pernah menyampaikan pada teman saya, ya mungkin di sini ada yang kurang setuju mungkin ya. Bagaimana cara bisa membaca kitab tanpa kita harus membaca di depan seorang guru. Bagaimana tiba-tiba bisa gitu? Bagaimana caranya? Ini pengalaman pribadi karena pribadi untuk membaca di depan seorang guru mungkin sangat jarang sekali atau hampir nggak pernah karena kesibukan para guru juga. Tipsnya adalah dengan cara mendengarkan tadi, tapi tidak hanya sekedar mendengarkan. Mendengarkan kemudian kita mengetahui kenapa kok bisa kasroh fil kitab, kenapa kok bisa kasroh. Kalau dikatakan al-fasl, kenapa kok bisa lomba? Itu semua kita cari. Nah, dengan itu semua kita hayati, otomatis kalau kita baca kitab, itu seperti refleks gitu ya, atau otomatis, auto nge-i'rab sendiri, auto nahwu sendiri gitu. Nah, itu memang biasanya untuk menghidupkan dzauq, artinya perasaan berbahasa, karena berbahasa itu memiliki rasa. Jadi tidak hanya sekedar berbahasa, tapi berbahasa itu adalah seni. Dan seni itu harus bisa dinikmati dan didengar oleh orang lain. Mungkin sedikit tips dari saya, kurang lebih mohon maaf. Mungkin kita bisa lanjutkan di sesi tanya jawab. Jazakumullah khairan. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakumullah khairan katsira kepada para asatidzah sekalian. Ini kita tadi sebagaimana disampaikan Ustadz Fajrul ya, ada banyak tips-tips lagi ya, sebagai diperinci lagi. Tadi sudah dikasih beberapa tips sama Ustadz lainnya, kemudian Ustadz Fajrul ngasih tips lain-lain lagi.
Semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi, beliau juga tadi sebagai beliau sampaikan sampai ada Arabiyatuna sebagai motivasi-motivasi lah. Mungkin kita belajar di tempat-tempat lain karena ada banyak ya sebenarnya platform-platform. Hanya saja Arabiyatuna ini menyuguhkan kepada kita perkataan-perkataan dan juga quotes-quotes lah kalau bahasa anak zaman sekarang mah. Yang bisa menyemangati kita atau membantu memotivasi kita untuk mempelajari bahasa Arab. Oke, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Insya Allah masih ada beberapa waktu ke depan. Sebentar, saya sorry. Kami persilahkan, mungkin ada yang mau bertanya langsung, mungkin 2 orang saja. Yang pertama ada Bapak Yofi. Kalau berkenan boleh Pak dibuka kameranya atau dibuka mic-nya saja. Kami persilahkan kepada beliau. Oke, silahkan diperkenalkan Pak namanya, terus kemudian kepada siapa jenengan mau bertanya. Kami persilahkan kepada Bapak Yofi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya tujukan kepada Ustadz Fajrul. Tadi disampaikan bahwasannya pada prinsipnya semua bahasa itu prinsipnya sama, bahwa semua itu akan menjadi mudah karena dipraktekkan, bisa karena biasa, intinya itu. Yang jadi masalah adalah ketika kita tidak punya partner, teman untuk kita bisa mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari. Nah, mungkin ini pertanyaan mungkin bisa untuk ustadz yang lain juga. Mungkin adakah komunitas-komunitas yang bisa kita masuki sehingga kita bisa ngobrol dengan santai, tapi dengan mungkin level yang sama. Kalau saya mungkin masih awam sekali, sehingga ketika komunitasnya semuanya bahasanya udah tingkat mahir, mungkin sama aja saya juga jadi linglung sendiri, mungkin nggak paham apa yang diucapkan oleh teman-teman di komunitas tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi ada ternyata tips itu banyak sekali dan mungkin jadi agak bingung juga mulainya harus dari mana gitu. Tadi ada salah satu tips yang disampaikan oleh Ustadz Fajrul bahwasannya yang paling awal itu malah mendengar gitu. Mendengar ini menurut saya malah agak menyulitkan juga karena kalau kita mendengar dari ceramah para syekh gitu misalkan, bahasa Arabnya native speaker itu tentu saja tidak seperti kita orang Indonesia dalam mengucapkan bahasa Arab, seperti halnya dalam bahasa Inggris misalnya. Bahasa Inggrisnya orang UK atau orang USA gitu, itu ketika kita ikuti di film-film gitu misalnya, itu akan sangat susah gitu ketika kita hanya sekedar mendengar dari native speaker. Nah, ketika kita juga harus mendengar dari ceramah para syekh gitu, nampaknya kok terasa susah juga gitu. Ya mungkin ini karena saya mulai belajar bahasa Arab ketika seperti halnya Pak Yuda tadi, ketika umur sudah mulai 40-an baru belajar bahasa Arab, sehingga agak sulit gitu untuk memulai dengan seperti itu. Mungkin mohon masukan dari Ustadz Fajrul seperti apa untuk kondisi yang seperti itu. Itu aja Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yofi atas pertanyaannya. Masya Allah, ada 2 pertanyaan ya. Mungkin bisa dijawab secara singkat. Ustadz Fajrul, kami persilahkan kepada yang ditanya. Jazakallah khairan atas waktunya. Sebentar. Enggak apa, silahkan lanjutkan Ustadz Fajrul. Ini biar, ya. Baik, mungkin sebagian dari kita akan merasa kalau mendengarkan lebih susah gitu ya. Nah, kalau mendengarkannya hanya sekali, 2 kali, tapi jelaskan ya, kalau misalnya kita mendengarkannya
katakanlah setengah jam, paling tidak setengah jam atau kurang lebih dari itu misalnya, selama 1 tahun, misalnya dengan ceramah yang sama misalnya, atau misalnya dengan waktu yang lebih misalnya, itu insya Allah bisa lebih memberikan efek dan pengaruh. Kenapa? Karena ya tadi kembali kepada terbiasa atau tidak. Misalnya setiap hari kita mendengar hada. Karena setiap perkataan para masyayikh atau yang lain itu ada hada hadihi gitu ya. Nah, kalau kita mendengar setiap hari itu terus gitu ya, lama-lama otomatis itu akan menjadi jalan pintas bagi kita untuk lebih bisa memahami bahasa Arab. Ya, jadi memang kalau sekali 2 kali memang akan susah, ya memang. Tapi kalau konsisten seperti yang sudah disinggung oleh Ustaz Fatan tadi, harus konsisten, maka insya Allah akan menjadi jalan pintas. Kenapa? Ya mending lebih berat, bukan berat ya, lebih matang di awal gitu. Istilahnya apa? Kita dalam bahasa Arab itu bukan bikin kalimat sendiri, tapi lebih ke arah kita dengarkan kemudian kita tiru. Nah, kemudian pertanyaan kedua ya, masalah komunitas-komunitas ya. Ya memang ini tergantung lingkungan ya. Saya pernah punya kenalan, dia ingin belajar bahasa Inggris. Akhirnya apa? Praktek bahasa Inggris, dia pergi ke luar negeri. Negeri mana? Singapura. Apakah di Singapura praktek? Ternyata tidak. Ke Singapura ternyata ketemu dengan teman-teman dari Melayu Indonesia. Di akhirnya ya gak jadi ikut ngomong bahasa Indonesia lagi, nggak jadi gitu ya. Jadi memang untuk komunitas-komunitas ini memang terkadang ada yang dimudahkan untuk mencari, terkadang tidak susah itu. Mungkin para asatidzah yang lain bisa memberi masukan untuk komunitas ini, silakan. Oh ya, syukur katanya Ustaz Fajrul. Iya, masalah komunitas ini memang agak sulit ya. Maksudnya bukan sulit sih sebenarnya. Susah-susah gampang tadi kayak tadi, sumpang apa tadi. Ya, pokoknya model seperti itu. Tapi ya kita mungkin saya tambahin ya. Mungkin kalaupun tidak bisa mendapatkan seperti yang teman-teman yang di pondok punya fasilitas seperti harus wajib bahasa Arab dan lain-lain kayak gitu-gitu. Ya paling tidak kita pakai komunitas-komunitas yang ada di online paling enggak. Mungkin ya kita berharap semoga grup Manafe ini khususnya grup-grup yang sudah ikut kelas itu nanti bisa saling praktek lah, enggak usah sungkan karena kalau udah kelas, kalau udah komunitas itu enggak akan ada yang ngejudge atau gimana. Ya, kayak tadi satu level, iya biasanya kalau udah satu kelas levelnya kalaupun beda sedikit ya enggak jauh-jauh lah. Seperti itu ya mungkin ya Pak Yofi. Biar nanti Ustadz lain punya biar mereka memiliki untuk pertanyaan-pertanyaannya sendiri. Tapi nanti seandainya para asatidzah yang lain punya jawaban untuk Bapak Yofi juga kami persilakan. Mungkin untuk yang pertanyaan langsung itu aja sementara. Kita mau lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang tertulis. Kemudian sebentar saya coba pilih. Kepada para asatidzah yang lain, Ustadz Aziz, Ustadz Fatan bisa minta tolong buka kamera, oke. Sebentar, coba saya pilihkan. Nah ini sebenarnya menarik juga. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan untuk Ustadz Aziz Zikrurrahman dulu. Nah, untuk bagaimana caranya kita pede menggunakan bahasa Arab di lingkungan yang non-Arab. Karena seringkali kita tuh dianggap aneh sama orang sekitar berbicara menggunakan bahasa Arab. Mungkin bisa dijawab Ustadz. Apalagi beliau juga kayaknya pernah jabat di divisi bahasa Ustaz di pondok ya. Jadi kayaknya kayak gini-gini tuh udah bisa lah dijawab lah. Tafadhol Ustaz. Ya, Mbak Ana scroll dulu ya tadi. Soalnya masalah apa tadi PD ya? Iya, PD. Bagaimana PD berbicara menggunakan bahasa Arab di lingkungan yang non-Arab. Seringkali dianggap aneh. Nah, memang aneh, Pak. Sebetulnya memang aneh, gitu kan? Kita orang Indonesia di lingkungan Indonesia menggunakan bahasa selain Indonesia, sebetulnya memang aneh. Tapi ya, dari Indonesia. Sudah. Tapi solusinya yang mungkin bisa Anda tawarkan adalah kita membuat komunitas. Sebagaimana tadi udah disebutkan Ustadz tadi, kita membuat komunitas. Sebetulnya lebih enak ketika kita gabung komunitas. Masalahnya komunitas baik itu yang online atau offline itu belum banyak.
Maka kalau kita tidak punya kolam, kita bikin saja kolam. Kita bikin kolam, kita berenang mencari teman-teman yang sama, begitu kan? Nanti kalau sama-sama belum bisa dan sama-sama mau belajar, itu insya Allah tidak ada yang menganggap aneh. Soalnya memang semua sama-sama aneh. Nah, walaupun itu biasa ketika kita bahkan di pondok pun, itu kita kadang-kadang ngomong pakai bahasa Arab itu dihina. Bukan dihina ya, lebih ke diolok-olok. Wah, sok-sokan. Di sini gak ada divisi bahasa nih, gak ada yang nyatet, gak ada yang cepuin gitu kan, bahasa sekarang cepu tuh. Gak ada yang ngaduin tuh, gak bakal dihukum. Nah, tapi masalahnya motivasi kita. Nah, kita nih mau apa nih? Seandainya motivasi kita kuat, Ana ingin memahami bahasa Arab supaya apa? Ana bisa memahami agama, Ana bisa memahami Al-Quran, supaya hidup Ana tuh lebih bermakna. Wah, itu kan motivasi yang bagus, itu akan menimbulkan dorongan yang kuat. Gitu. Jadi sebetulnya kalau saran Ana, kita bagusnya membuat komunitas. Seandainya kita nggak punya, seandainya kita tidak bisa gabung, kita buat komunitas. Kita punya teman, kita ajak. Atau yang sudah berkeluarga, silahkan membuat peraturan di rumahnya untuk berbicara bahasa Arab misalkan. Dulu ada teman Ana juga, nelpon sama bapaknya Ustadz ya, harus pakai bahasa Arab. Jadi dia gak mau telepon bahas kita apa begitu kan, ngomong pakai bahasa Arab, kita ngeliatnya iya aneh banget. Kurang lebih begitu. Kalau memang dianggap aneh, memang aneh sebetulnya. Tapi aneh kan nggak selalu jelek begitu. Ini aneh yang bagus loh. Kun goriban. Masya Allah. Jawabannya jelas ya sebenarnya. Semoga nih, maksudnya sekali lagi ini komunitas ya, alhamdulillah kita sudah lumayan ada komunitas ya sekitar 60 orang ini, sudah sangat cukup lah, komunitas yang cukup besar sebenarnya. Untuk nanti mungkin bisa sharing kayak video-video tadi Ustadz Fajrul, video-video apa sih yang bisa ditonton yang bahasa Arabnya gampang, mungkin nanti bisa kita sharing bareng di grup. Terus nanti mau ngobrol-ngobrol bahasa Arab itu juga kami sangat-sangat terbuka di grup. Jadi jangan sungkan, jangan ini ya, karena kembali lagi itu ujung-ujungnya kembali ke diri sendiri, motivasi. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi untuk Ustadz Fathan nih kayaknya. Sebenarnya ada beberapa, sebenarnya udah lumayan banyak ya pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin kemungkinan kita nggak bisa jawab semua. Ini ada pertanyaan untuk Ustadz, sebenarnya untuk 3 Ustadz ini. Tapi mungkin kita kasih kesempatan kepada Ustadz Fathan. Walaupun ada sebenarnya pertanyaan-pertanyaan khusus untuk Ustadz Fathan, tapi kayaknya ini ada pertanyaan lebih menarik. Apakah ada batas minimal Ustadz materi bahasa Arab yang harus kita pahami sebagai seorang Muslim? Terus pertanyaan susulannya, mungkin boleh nggak sharing sedikit lah pengalaman antum agar bisa terpacu untuk belajar bahasa Arab. Syukron jazakumullah khairan katsiran. Kepada Ustadz Fathan kami persilahkan. Nah, barakallahu. Anda coba scroll dulu ya. Tadi yang mana yang pertanyaannya? Kayaknya itu yang pertama Ustadz, yang paling pertama. Yang pertama ya. Iya. Oh, oke, sip. Oke. Baik, barakallahu fikum, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Yang pertama, apakah ada batas minimal materi bahasa Arab yang wajib kita pahami sebagai seorang muslim? Karena sebenarnya agak ini ya, agak pengen jawab pertanyaan yang sebelumnya nih. Oh iya, nggak apa, kan, tambahkan sedikit Ustaz. Ya. Tapi bentar doang ini, penting. Boleh. Gini ya, tadi kan dikatakan gimana saat biar pede, padahal gitu ya, kalau ada orang Indonesia gitu yang ngomong bahasa Arab tuh aneh. Antum tahu nggak yang lebih aneh itu siapa? Yang lebih aneh tuh kita orang Muslim, tapi nggak bisa bahasa Arab. Itu aneh banget, lebih aneh lagi itu. Jadi kalau menurut antum harus lebih pede lagi belajar bahasa Arab. Yang aneh itu bukan orang pakai bahasa Arab di tengah-tengah orang Indonesia. Yang aneh itu kita Muslim, tiap hari sholat, tiap hari baca Quran, tapi nggak bisa bahasa Arab sama sekali. Itu aneh banget sih kalau kata aneh. Itu yang paling penting jadi motivasi, dan udah pede aja gitu ya, nggak usah malu. Adapun batas materi yang wajib, nah itu mungkin kita kembali ke ini ya, tadi nukilan yang dibawakan Ustadz Aziz dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia mengatakan wa ma'rifatuha fardun wajib. Li'anna ta'alluma al-Qur'ani was sunnati wajibun wa ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Yaitu belajar bahasa itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena belajar Al-Qur'an dan hadis itu wajib bagi seluruh kaum muslim. Dan kita nggak mungkin bisa ya belajar Al-Quran dan hadis dengan sempurna kecuali dengan mempelajari bahasa Arab. Maka belajar bahasa Arab itu menjadi wajib, karena itu menjadi wasilah untuk belajar Al-Quran dan hadis. Maka apa aja bahasa Arab yang wajib adalah bahasa Arab untuk memahami agama kita
Ya, apa yang perlu kita pahami dari sebagai seorang muslim? Ya minimal kita tahu apa maknanya la ilaha illallah ya sebagai la ilallah Muhammad Rasulullah itu ya kedua kalimat syahadat. Seenggaknya kita tahu itu maknanya apa. Ya, itu kan bahasa Arab juga tuh maknanya apa. Kemudian seenggaknya kita tahu tentang baca Al-Fatihah deh. Ya makna Al-Fatihah itu apa? Kosakata dalam Al-Fatihah itu apa? Minimal itu. Ya terus kalau mau lanjut lagi ke bacaan sholat. Ya, benar deh ini nasihat Ana untuk teman-teman semua, untuk Ana diri sendiri dan teman-teman semua, minimal antum tahu apa yang antum baca dalam sholat. Itu akan ngerubah sholat kita secara keseluruhan, benar-benar mengubah makna sholat kita secara keseluruhan gitu. Ketika kita tahu apa artinya Allahu Akbar, ya Allah Maha Besar, gitu ya. Kita kesampingkan semua hal-hal ya di luar sholat ya yang bisa mengganggu sholat kita. Kemudian kita ketika sujud membaca Subhana Rabbiyal A'la dan sebagainya itu akan menambah kekhusyuan sholat kita dan akan menambah kualitas dari sholat kita. Bagi ketika kita memahami apa yang dibaca oleh imam ya, terutama Al-Fatihah ya. Ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan kami hidayah kepada jalan yang lurus. Seenggaknya itu yang wajib dipelajari oleh kita. Ini malah itu. Pertanyaan kedua, mungkin boleh sedikit pengalaman untuk agar bisa move on belajar bahasa Arab. Ya ini tergantung dari teman-teman masing-masing ya. Intinya adalah bahasa Arab itu tidak bisa dilepaskan dari agama. Sebagaimana tadi Aziz juga menyampaikan dari Umar bin Khattab ya. Ta'allamul Quran fa innahu juz'un min dinikum. Belajar bahasa Arab karena bahasa Arab itu bagian dari agama ya. Maka move on-nya adalah ya ini anggap aja sebagai bagian dari hijrah kita. Ya, kalau kita hijrah gitu ya, kita mau mendalami agama dan sebagainya, maka kita ubah dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Kayak ini deh yang lihat ya, sebagian teman-teman ada pemuda-pemuda gitu yang senang banget nonton drama Korea gitu ya. Akhirnya jadi belajar bahasa Korea gitu kan. Ada juga yang senang nonton anime Jepang gitu ya. Akhirnya jadi belajar bahasa Jepang. Nah, antum kan juga hijrah ya, jadi pengen belajar agama gitu ya. Maka antum harus ketularan dengan cara bisa belajar bahasa Arab. Kita kira-kira seperti itu. Wallahu taala a'lam. Syukran jazakumullah katsiran wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada para asatidzah. Sayang sekali sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, bahkan banyak ya sebenarnya, ada pertanyaan-pertanyaan yang bahkan masuk ke chat pribadi Anda juga ada. Akan tetapi karena memang waktunya mepet dan sangat-sangat terbatas, ya kita terpaksa untuk akhiri di sini dulu. Nanti insya Allah pertanyaan-pertanyaan kalau Ustaz-Ustaz berkenan nanti bisa dijawab via teks WA atau via VN, nanti biar kita kirimkan ke grup-grup para peserta supaya bisa dapat faedahnya. Nah, absensi juga sudah kami kirimkan di room chat. Kami persilahkan untuk diisi untuk teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikatnya. Nah, dipersilakan untuk isi dan kami akan kirimkan sertifikat untuk dalam beberapa hari ke depan nantinya insya Allah. Mungkin sambil menunggu teman-teman ngisi ngisi Google Form untuk absensi, kami persilahkan kepada para asatidzah untuk membuat atau memberikan kepada kita sedikit sepatah dua patah kata sebagai closing statement, sebagai istilahnya penutupan ya, khitamuhu misk insyaallah. Tafadhol, kami persilahkan dulu sebagaimana urutan tadi ya, satu-satu. Ustaz Aziz dulu, tafadhol Ustaz Aziz, kami persilahkan. Ya. Sebetulnya Ana agak sungkan dibilang khitam misk tadi kan. Sudah khitam soal tadi Ustaz Fajrul Islam sudah khitam, nanti nggak jadi misk lagi nih. Apa nanti jadinya kalau ada khitam lagi kan? Enggak, setiap orang jadi punya bagian di khitamnya. Iya, nanti Ustaz Fajrul kan khitam lagi. Jadi khitamnya sebetulnya bukan Ana. Nggak masalah insya Allah. Topik Ana kan tentang motivasi ya. Tadi juga sudah disinggung Ustaz Fathan. Ana pribadi mengatakan sebagai seorang muslim, cukuplah keberadaan kita sebagai seorang muslim itu menjadi motivasi kita untuk mempelajari bahasa Arab sehingga kita bisa lebih memahami agama kita, sehingga kita bisa lebih memahami dan memaknai Al-Quran, sehingga kita bisa lebih memaknai sholat kita. Dan kalau antum baca tentang bagaimana makna sholat, mana doa-doa yang dikandung dalam sholat itu Allahu Akbar, Masya Allah. Itu insya Allah sebagaimana Ustaz Fathan singgung tadi akan merubah hidup antum. Cukuplah itu sebagai motivasi antum untuk mendalami dan mempelajari bahasa Arab. Kurang lebih begitu.
Masya Allah, syukran jazakallahu khairan katsiran kepada Ustadz Aziz. Mungkin saya sedikit kasih rekomendasi ya untuk kitab, salah satu kitab sholat yang bisa kita baca, atau bahkan sebenarnya ada serialnya di YouTube tentang tafsir sholat, punyanya Ustadz Amin Nur Bais. Tafadhol kalau teman-teman ingin baca, ingin belajar bahasa Arab juga di sana, sangat-sangat kami rekomendasikan. Tafadhol kepada Ustadz Fathan, kami persilakan untuk memberikan closing statement-nya. Ya, barakallahu fikum. Ya intinya ikhwah, ya berbanggalah dengan bahasa Arab. Ya sebagaimana orang-orang setiap budaya, setiap negara itu berbangga dengan bahasanya mereka. Maka kita sebagai umat muslim berbangga dengan bahasa kita, yaitu bahasa Arab. Ya jangan malu untuk belajar bahasa Arab, mempraktikkan bahasa Arab, karena itu adalah kebanggaan kita. Ya, syiar kita, sebagaimana kata Syekhul Islam juga, ya min sya'airid din, ya min sya'airi al-ummah al-islamiyah. Ya, itu adalah bagian dari kekhususan dan syiar dari agama Islam ini, maka kita sebarkan ya, sebagaimana sholat dengan bahasa Arab, kemudian azan kita bahasa Arab, syahadat pun dengan bahasa Arab. Sebenarnya nggak mungkin ada orang Islam yang nggak bisa bahasa Arab, nggak mungkin sebenarnya ya. Karena apa? Kalau nggak mungkin ada orang Islam yang nggak syahadat pakai apa? Pakai bahasa Arab. Nggak mungkin ada orang Islam yang nggak sholat, ya sholat pakai bahasa Arab. Ya tidak mungkin ada orang Islam yang nggak pernah baca Quran, Quran pakai bahasa Arab. Jadi intinya berbanggalah dengan bahasa Arab dan mulailah belajar bahasa Arab serta konsisten dan sabar dalam berbahasa. Wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazakumullah katsiran barakallahu fikum kepada Ustadz Fathan. Selanjutnya kepada Ustadz Fajrul Islam. Tafadhol Ustadz. Closing statement di akhir itu sebenarnya yang paling berat. Kenapa? Karena sudah diambil semua closing. Harus pikir lagi. Ada Ustadz, nggak apa-apa Ustadz. Sama ya, juga nggak apa-apa. Jadi kalau bagi saya pribadi, cukuplah bahasa Arab itu sebagai pengantar kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dengan bahasa Arab ini, agama Allah akan lebih menjadi dekat dengan kita. Saya pernah mendengar seorang teman Ustadz saya mengatakan, kalau saya belajar bahasa Arab atau saya menggunakan bahasa Arab, maka setiap satu huruf yang saya ucapkan, pahalanya akan terkirim kepada orang tua saya yang dulu telah mengajarkan saya alif, ba, ta, jim. Nah itu dia. Jadi cukuplah itu, bahwasanya agama Allah ini didalami dan dipelajari dengan bahasa Arab. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan katsiran barakallahu fikum kepada Ustadz Fajrul, Ustadz Fathan, Ustadz Amin, Ustadz Fathan Amin semuanya yang sudah memberikan kepada kita, masya Allah, banyak sekali masukan. Bahkan Ana yang mungkin pernah belajar bahasa Arab juga sudah sangat-sangat bisa mendapatkan faedah dari sini. Sebagai informasi juga untuk teman-teman semua, kami harapkan untuk sekali lagi kami ingatkan kepada teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat dari Manafi Project, silahkan diisi Google Form-nya. Kami tunggu sampai beberapa menit lagi. Google Form-nya sangat singkat, tinggal isi nama dan juga isi. Nanti akan kami kirimkan di grup juga linknya. Link untuk mendapatkan sertifikatnya dalam beberapa hari ke depan. Kemudian yang kedua, untuk door prize, qadarullah kita belum bisa sampaikan sekarang karena memang ada banyak pertanyaan, tapi kami sudah kopas semua, sudah kami ambil, sudah kami pindahkan semua ke dalam sebuah bentuk file. Nanti akan kami serahkan kepada para pemateri dan juga kepada tim nanti yang akan memberikan pilihan kepada pertanyaan-pertanyaan terbaik. Kemudian juga pembagian hadiah juga akan kami sampaikan di grup. Untuk teman-teman yang belum masuk grup, silahkan hubungi saya di grup di chat ini nanti sebentar lagi saya akan kasih linknya untuk bisa masuk ke grup WhatsApp. Yang nanti kita akan memberikan berbagai macam informasi selanjutnya di sana. Kemudian yang terakhir, insya Allah kita akan membuka juga dari Manafi Project akan membuka kelas-kelas bahasa Arab dalam waktu singkat lagi sebagai lanjutan untuk batch 2. Ini ada juga banyak peserta-peserta kita dari yang batch pertama. Batch kedua ini untuk lanjutan dan juga kita akan insya Allah kalau Allah izinkan kita akan membuka untuk yang kelas pemula dan kelas lanjutan. Jadi kemarin yang sudah ikut kelas kita di batch pertama akan masuk kelas lanjutan dan yang baru masuk gabung sama kita nanti masuk di kelas pertama. Dan juga nanti kalau mau bergabung dengan asatidzah ini, platformnya mereka ini juga nanti akan kami bagikan juga Instagramnya dan juga media-media yang bisa antum hubungi kepada beliau.
nanti akan kami sebarkan di grup WhatsApp. Ya tentunya bukan hal-hal yang bersifat pribadi ya, tapi lebih kayak media-media kayak mungkin Ustaz Fatan tadi pegang platform bahasa Arab, Ustaz Fajrul juga pegang platform bahasa Arab, Ustaz Aziz juga pegang Kamus Najwa Suara. Ya silahkan untuk kami akan sebarkan link Instagramnya lewat sana. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Syukran jazakumullah khairan katsiran wa barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kepada para asatidzah kalau mau meninggalkan room untuk istirahat, kami persilakan. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakumullah katsiran wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Ana izin live Ustaz ya. Tafadhol. Syukran Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, kami tunggu mungkin 3 menit lagi untuk teman-teman yang belum ngisi Google Form. Tafadhol. Yang untuk yang sudah ngisi Google Form, yang sudah ini silahkan boleh live. Tafadhol. Syukran jazakumullah khairan kepada para peserta semuanya. Terima kasih sudah antusias mengikuti kami semua. Masya Allah sampai 60 lebih tadi yang sudah ikut belajar bersama kami. Adapun rekamannya insya Allah kami akan bagikan di sosial media kami, khususnya di Facebook nanti. Tapi untuk sekarang memang belum kita bangun, tapi insya Allah nanti akan kita upload di sana. Syukran lakum Syekh. Syukran Ustaz. Afwan wa jazakumullah katsiran wa barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live dulu. Assalamualaikum. Oke, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sudah lewat ya 2 menit. Kami tutup. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Kami dari Manafi Project mohon undur diri. Saya Ridho Ghifari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.